Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang datang setelah hari ini. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan yang akan datang setelah hari ini. Pada hari ini Jumat, hari yang sangat berkah untuk umat Islam. Hari di mana kita akan berkumpul melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, hari yang istimewa. Keistimewaannya salah satunya terdapat tatkala kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah sholat subuh, jamaah wirid atau kajian subuh pada hari ini, subuh berkah. Kita panggil subuh berkah ini sebagai harapan. Mudah-mudahan keberkahan di hari ini kita gapai dan kita capai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Siapa bu? Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal ini adalah kaum Ansor. Dia masuk Islam masih sangat muda sekali dan tampan, sangat gagah. Giginya putih, berwibawa. Kalau dia berbicara di depan orang, itu wibawanya memancar. Beliau adalah salah satu dari 70 sahabat yang melakukan baiat kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang masuk Islam, yang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Sebagai pembuka dari renungan kita di pagi ini, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Dan Mu'adz ini Bapak dan Ibu pernah diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman
sebagai gubernur. Nah, kalau bahasa di kita gubernur ya. Gubernur. Dan dia ahli fikih, bicaranya lantang, dan dia itu memiliki pandangan yang sangat luas, tidak sempit. Kata Rasulullah SAW, "Wallahi inni uhibbuka ya Mu'adz." Seorang pemimpin seperti Rasulullah membisikkan rasa cintanya kepada bawahannya, kan begitu. Demi Allah, saya sungguh sangat mencintaimu, Mu'adz. Ya, gimana? Gerah bu? Dulu hari kipas anginnya putar dulu. Wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, saya sungguh sangat mencintaimu dari hati. Usika, saya karena cintanya padamu, maka saya ingin memberikan nasihat kepadamu. Nasihat Rasulullah kepada Mu'adz. Ada Pak Haji, janjinya Pak Haji yang akan mengisi ini. Jadi sudah saya hubungi Pak Zulkarnain mengisi. Dia katanya di Rawo minggu depan lah Pak Haji katanya. Saya kira nggak datang, tadi kalau datang saya mundur nih. Pak Haji, lanjutlah. La tada' fi duburi kulli shalah an taqul. Mu'adz, karena saya cinta padamu, maka jangan sekali-kali kau tinggalkan di setiap penghujung sholat fardumu. Habis sholat fardu 5 waktu sehari semalam, antaqul, kau jangan bergegas sebelum membacakan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Jangan kau lupa, setiap habis sholat bacalah ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu saya yakin semua kita sudah hafal ini dan biasa kita amalkan. Saya ulangi, mudah-mudahan yang belum hafal diulang-ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 yang selalu bersumber dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 dalam sebutan ini, dan ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah membantu dan menolong kita untuk senantiasa mengingatnya. Ala dzikrik, a'inni ala dzikrik, bantu saya ya Allah untuk selalu mengingatmu melalui sholat, melalui zikir, melalui berbuat baik, bahkan sekecil menghilangkan duri atau kerikil yang menghalangi saudara-saudara kita lewat dari jalan. Itu kecil, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir
syukrika di situ tidak melulu sholat, bukan, tetapi lebih daripada itu. Wa syukrika, dan bantu aku ya Allah untuk senantiasa terus mengakar syukur itu di hatiku, mengakar dan tumbuh subur syukur itu di benakku. Bagaimana agar syukur itu selalu indah di hati? Salah satunya kalau masalah harta, kedudukan, jabatan, uang, jangan lihat di atasmu. Kan begitu. Kalau makin kita lihat siapa yang ada di atas kita masalah dunia ini, makin tidak bersyukur. Nah, makin tidak bersyukur. Tapi tatkala cerita tentang akhirat, cerita tentang sholat, cerita tentang kebaikan, cerita tentang kebaikan, maka lihatlah siapa yang ada di atas kita. Kok bisa ya setua itu bisa, padahal rumahnya jauh tuh dari masjid. Ada kan salah satu penggugat, jauh dari sana, jauh dari hutan-hutan sana, jauh. Tapi kenapa kok bisa sampai melewati itu sampai ke sini? Saya yang dekat, ada apa dengan saya? Kan begitu. Maka kita mohon kepada Allah, a'inni ala syukri, bantu saya ya Allah agar terus tumbuh rasa syukur itu di hati ini. Wa husni ibadatik, dan bantu juga saya ya Allah untuk memperbaiki ibadah yang aku lakukan. Jadi sumber kebahagiaan itu 3. Pertama, selalu ingat Allah, ya. Yang kedua, selalulah bersyukur atas keadaan, dan yang ketiga, perbaiki senantiasa ibadah. Kalaulah ini yang kita pedomani, maka inilah surat cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kekasihnya Mu'adz bin Jabal. Ingat Allah, senantiasa selalu bersyukur, dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita. Bagaimana Ustaz cara memperbaiki ibadah ini yang kita lakukan ini? Mulai dari memperbaiki wudunya, mulai dari mempersiapkan waktu untuknya, ya. Mulai dari memilih baju yang terindah yang kita pakai, mulai dari kita ingin mengharapkan ketenangan dan kesejukan, kan begitu? Maka itu akan memperbaiki ibadah kita. Ini yang 3 ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, oleh karena itu kaji kita selain tadi Allahumma ini surat cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus akan kita baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berapa kali Ustaz? Terserah. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali bagus, 4 kali semakin bagus. Tidak ada batasan. Yang penting setiap kali sholat kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, renungan kita pada pagi ini adalah ada 3 keutamaan yang mesti kita miliki kalau kita hidup di
dunia ini. Ada tiga hal yang harus dimiliki seorang muslim kalau dia masih hidup di dunia ini. Memang tidak ada yang keempat, Ustaz? Ada. Yang kelima tidak ada? Ada. Tapi yang paling penting adalah yang tiga ini. Yang pertama, an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Bahwa seorang muslim itu harus dia kenal terlebih dahulu kepada Khaliqnya, kepada Tuhannya, baru dia selamat. Yang lain-lainnya itu akan mengikut. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam hidup ini, kita kenal sama Allah. Dan inilah yang memotivasi kita di dunia ini. Karena kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berbuat selalu muaranya Allah. Kita bertindak selalu muaranya Allah karena kita kenal Allah. Kan begitu? Loh, ada satu orang ulama mengatakan begini, Pak Zulkarnain paling tahu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang berusaha kenal kepada dirinya, maka itu salah satu jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenalkan dulu diri kita ke kita. Siapa sih kita? Baru tadi Bapak dan Ibu, semua kita tadi ada namanya sujud sajadah. Betul enggak? Tadi Ustaz Hamdi tadi membacakan surat As-Sajadah. La yastakbirun. Sunnahnya kita langsung sujud, baik di dalam sholat maupun di saat kita tidak sholat. Maksudnya sedang membaca Quran seperti ini, ketemu dengan ayat itu, langsung kita sujud. Sunnahnya apa bacaannya? Bacaannya sajada wajahiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dibaca tadi, Bu. Hafal enggak? Yang belum hafal, hafallah, biar enggak rugi. Tapi maknanya ini dalam, mengenal diri. Pak, kalau kita ketemu sama teman atau sama orang, yang pertama kali kita lihat apanya? Mukanya dong. Ya, muka dulu kita lihat. Membedakan Pak Ibrial dengan Pak Gamal, tentu muka. Membedakan saya dengan Ustaz Hamdi, muka itu, muka ini. Ya, wajah, sektor wajah, sektor wajah dalam bahasanya. Muka, coba kita lihat rahasianya. Tatkala Ustaz Hamdi membacakan jangan engkau sombong, la yastakbirun, jangan sombong. Apa yang membuat kita sombong? Yang pertama kali itu rongga wajah. Nih. Oh. Ini nih. Ini dia bisa menyenangkan orang. Dia juga bisa menyengsarakan orang. Ini wajah. Lalu dalam ayat surat yang dibaca sama Ustaz tadi, coba berapa kali wajah ini dia himbau, dia ingatkan. Pertama,
Ustaz, masih cerita wajah di mata. Ya lah. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berakal, tidak berpikir? Juga masih di wajah. Nih, akal di sini. Ini paling banyak dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah ini, dan wajah inilah yang membuat kita bahagia maupun sengsara. Sehingga tatkala kita sujud, bacaannya adalah itu tadi. Sajada wajhiya lillahi. Tersungkur wajahku ya Allah, sujud kepada Zat yang menciptakan wajah. Coba Pak, sekiranya wajah kita tidak ada atau ini tidak ada orang yang hidup tanpa wajah. Tidak ada. Kalau tidak pakai tangan masih bisa orang hidup. Tidak pakai kaki masih banyak orang yang hidup. Tapi kalau wajahnya tidak ada, itu tidak mungkin hidup. Maka salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenalilah wajah. Ya. Ilmu wajah, ilmu muka dan rongga muka. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Maha suci Allah atau tersungkur wajahku sujud kepada Zat yang telah menciptakannya. Pertama, khalaqahu wa sawwarahu, dan Zat yang telah mencetaknya, apa bahasanya? Yang telah menggambarkan wajah itu sehingga yang satu dengan yang satu tidak sama. Tidak sama Pak. Ada bedanya. Allahu Akbar. Miliaran manusia dari Adam sampai nanti hari kiamat jarang sama. Ada Ustaz yang sama? Iya, pasti ada bedanya. Itu karena dipaksa-paksakan sama. Make up-nya disamakan, alis matanya disamakan, bibirnya disulam jadi sama. Yang paling menentu bajunya disamakan. Ayalah sama. Ya, tapi pada prinsipnya ada yang sama. Sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Zat yang membuka pendengarannya. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak mampu mendengar, tapi kita bisa mendengar. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak bisa melihat. Alhamdulillah kita bisa melihat. Syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan dan kekuasaannya. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, salah satu cara mengenal Allah Ta'ala adalah kenali diri. Kenali diri. Ini yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu fi hadhihi dunya. Yang kedua yang mesti kita miliki, ilmu tentang apa sih yang bermanfaat untuk kita dan yang tidak bermanfaat untuk kita di dunia ini. Terkadang kita Pak lebih sibuk memikirkan yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Iya. Kita lebih sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kita. Tidak ada sama sekali hubungannya. Manfaat madaratnya untuk diri kita tidak ada. Buat apa? Agar dibilang orang hebat, agar dibilang orang keren. Lalu kalau dibilang keren buat apa? Subhanallah. Realnya seperti itu. Cari apa yang bermanfaat untuk diri kita. Sehingga kita lebih sibuk memikirkan kekurangan kita, lebih sibuk memikirkan manfaat untuk diri kita. Kan begitu. Orang dua,
sudah masyhur. Yang ketiga ini renungan, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut, bahwa dia mengetahui bagaimanakah nanti keadaannya setelah Allah wafatkan. Setelah Allah wafatkan, sudahkah perbendaharaan ini cukup atau belum? Sudahkah saya sentuh Quran Raya setiap hari atau belum? Ya kan? Siapa nanti yang akan menemani saya di liang lahat sana? Kan? Itu yang mesti kita utamakan dari yang lain-lain. Kawan ibu yang berbahagia, 3 hal ini merupakan hal yang sangat penting yang harus ada di benak kita. Yang pertama, kenali Allah Ta'ala sedalam-dalamnya. Yang kedua, cari ilmu sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan ilmu yang mungkin tidak perlu atau mudarat kepada kita. Kita jangan lagi sibuk memikirkan sesuatu yang ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada urusannya dengan kita, lalu kita sibuk. Bahkan bila perlu orang semuanya kita sampaikan, pertanyaannya untuk apa? Yang ketiga, makanya mari kita sama-sama berpikirkan, ternyata hidup ini singkat. Ada lagi nanti hidup yang abadi. Kemarin ada kajian di kampung ini saya sampaikan bahwa perjalanan kita setelah kematian itu masih lama. Bahkan menuju padang mahsyar itu setelah kiamat itu kata Rasulullah lebih dari 3.000 tahun. Tetapi 3.000 tahun yang akan kita jalani ditentukan dengan singkatnya hidup kita di dunia. 60 tahun bisa menggambarkan 3.000 tahun yang akan datang. 70 tahun bisa menggambarkan 3.000 tahun yang akan kita lewati. Bapak Ibu yang berbahagia, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah boleh dibagikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina